Assalam artinya Allah pemilik kedamaian. Assalam artinya Allah pemilik keselamatan. Assalam artinya Allah pemilik kesejahteraan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalam mempunyai makna Allah terhindar dari segala kekurangan. Allah terhindar dari segala aib dan kejelekan. Allah terhindar dari segala kepunahan termasuk kematian. Allah itu Dat yang Maha Selamat. Selamat dari kekurangan, selamat dari keaiban, selamat dari seluruh kejelekan, dan selamat dari seluruh kepunahan. Allah tidak mempunyai kekurangan. Allah tidak memiliki keaiban. Allah tidak menyandang kejelekan, dan Allah tidak akan punah artinya kematian, karena Dia adalah As-Salam, satu-satunya Dat, pemilik kedamaian, Dat pemilik keselamatan dan pemilik kesejahteraan. As-Salam ini adalah kata-kata yang senantiasa diucapkan hamba-hamba Allah. Satu hari satu malam hamba Allah minimal mengucapkan salam 10 kali. Berapa kali? Karena dalam sholat fardu yang 5 waktu, baca salam ke kiri, baca salam ke kanan, kalau 5 saja kali 2 udah berapa? 10. Artinya ini kata yang familiar, ini kata yang sudah melekat, dan ini kata yang senantiasa diucapkan oleh mukmin minimal 10 kali. Rasul bersabda, Absyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah olehmu makanan. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu billail wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat manusia sedang tidur, maka kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan penuh kedamaian, penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Jadi masuk surga bisa diawali sebarkan salam, dilanjut berbagi makanan, ketiga sambungkan tali silaturahim, yang keempat sholat di malam hari di saat orang-orang sedang pada tidur. Kalau sholat di malam hari di saat orang-orang sedang tidur, biasanya orang tidur lelap itu jam 2, jam 3. Jadi sholatnya jam-jam itu. Allah pemilik kedamaian, Allah pemilik keselamatan, dan Allah pemilik kesejahteraan. Dalam jiwa kita banyak sekali kejelekan yang keluar dari lubang depan, air kencing itu najis, yang keluar dari lubang belakang juga najis. Kalau Allah selamat dari kejelekan, kita banyak sekali ya najis, sehingga kita merasakan bahwa Allah satu-satunya pemilik kedamaian, pemilik keselamatan, pemilik kesejahteraan. Kalau manusia awal diciptakan dari setetes air mani yang hina, dan berakhirnya juga manusia akan menjadi bangkai. Awaluhu nutfah, manusia berawal dari setetes air mani yang hina, wa akhiruhu jifah, dan berakhirnya akan menjadi bangkai. Kalau kita kerap ada aib, ada kejelekan, banyak sekali kekurangan, rasakanlah dalam diri kita masing-masing bahwa kita diciptakan oleh Allah yang Maha Sempurna. Selanjutnya, akhlak dari As-Salam. Kita wajib meneladani As-Salam. Yang pertama, setelah kita menyimak bersama bahwa Allah pemilik kedamaian, pemilik keselamatan, pemilik kesejahteraan,
Akhlak yang pertama harus kita bangun. Yang pertama, bangunlah kedamaian dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Kapanpun, dimanapun, terus membangun kedamaian. Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sempurna adalah muslim yang bisa memberikan kedamaian kepada muslim-muslim yang lain. Damai lidahnya, tidak ada lidah menyakiti mereka. Damai tangannya, tidak ada tangan yang merasa terganggu bagi mereka. Ini orang yang bagus. Kapanpun, dimanapun, selalu membangun kedamaian, tidak membangun kerusuhan, tidak menimbulkan kerusakan, tidak mau merusak, tidak mau bikin kacau, karena dia adalah khalifah yang Allah tiupkan dalam kepalanya asma as-salam. Kita sedang ngaji, bangunlah kedamaian. Jangan damai malah tidur. Tidak mencoret-coret sarana yang ada. Kita sedang di kamar, bangunlah kedamaian. Tidak merusak ranjang atau lemari. Berada di kantor, bangunlah kedamaian. Tidak mengambil atau tidak menggunakan yang bukan miliknya sendiri. Tidak korupsi dan sebagainya. Membangun kedamaian di jalan. Tidak membuang sampah. Tidak membuang beling atau apapun di jalan, karena kita harus membangun kedamaian. Di tempat duduk, dimanapun kita bangun kedamaian. Orang lain itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Orang lain tidak riskan dengan kehadiran kita. Orang lain tidak takut dengan kehadiran kita. Kenapa? Wujudkan dalam diri kita semua kedamaian, kapanpun, dimanapun. Jangan jadi manusia yang ditakutkan karena banyak kerusuhan, karena banyak kejelekan, karena banyak kerusakan yang akan timbul setelah kehadiran kita. Yang kedua, hindarkan yang akan menimbulkan kedamaian, yaitu kedengkian, hasud. Ini yang akan menghilangkan kedamaian dalam diri. Yang akan menghilangkan kedamaian dalam lingkungan adalah kedengkian, hasud. Kita ingat 8 bahaya hasud. 1, hasud akan merusak taat. Dengki akan menghancurkan taat. Rasul bersabda, iyyakum wal hasada. Takutlah kalian semua dengan kedengkian. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena kedengkian akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti memakannya api kepada kayu yang kering. Yang kedua, orang yang dengki, al-iqdo ila fi'lil ma'asi, akan menarik kedengkian itu, akan mendorong, akan memancing maksiat yang lain. Kalau sudah dengki, akan menarik lagi dosa-dosa yang lain. Rasul bersabda, la yazalun nas bi khair. Manusia tidak akan konsisten dalam kebaikan malam yatahasadu, selama dia tidak pernah berhasud. Yang ketiga, bahaya hasud adalah hirmanus syafaat. Dia tidak akan mendapat syafaat, tidak akan mendapat pertolongan dari Rasul. Di saat manusia sedang membutuhkan pertolongan, berangkat ke nabi-nabi untuk meminta pertolongan, meminta syafaat, tapi tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad. Maka orang pendengkilah yang Rasul akan halangi dari mendapatkan syafaat. Rasul bersabda, laisa minni dzu hasadin. Bukan termasuk umatku manusia yang suka dengki. Yang keempat, bahaya kedengkian adalah masuk neraka. Yang kelima, bahaya kedengkian akan memberikan bahaya kepada orang lain. Makanya Allah memerintahkan untuk kita berlindung, dijauhkan, dilindungi, diselamatkan dari orang-orang yang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin wa min syarri
Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada? Wa min syarri hasidin idza, ya Allah saya berlindung kepadamu dari orang-orang yang hasud, karena yang hasud akan memberikan atau menyampaikan kejelekan. Yang keenam, orang yang hasud hatinya akan buta melihat kebaikan. Orang yang hasud, orang yang dengki, dia akan jadi orang bodoh. Hatinya akan buta. Dia jadi orang bodoh. Dia tidak akan memahami hikmah, tidak akan memahami ilmu-ilmu yang manfaat. Sufyan Ats-Tsauri berkata, la takun hasidan. Kau jangan jadi orang yang hasud. Takun sari al-fahmi. Kalau engkau tidak jadi orang yang hasud, maka engkau akan jadi orang yang cerdas, cepat pemahamannya. 1 kali nalar 2 lembar, 1 kali ngaji 10 lembar, bisa semua. Asalkan kalian tidak ada dengki, pasti kalian akan cerdas. Yang ketujuh, bahaya kehasudan, bahaya kedengkian, dia akan capek tanpa ada gunanya. Kenapa? Selalu memikirkan orang lain. Selalu yang dipikirkan orang lain, padahal belum tentu orang lain juga memikirkan dia. Memikirkan orang lain, tidak ada yang bayar, diperhatikan terus, capek. Orang yang hasud itu capek. Dan hasud salah satu yang akan menghilangkan kedamaian. Yang terakhir, bahaya hasud, dia akan hina. Al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak pernah akan mulia, tidak pernah akan bahagia. Kenapa? Dia tidak berpikir untuk kualitas diri. Dia tidak berpikir untuk menaikkan kepada derajat yang lebih baik. Yang dipikirkan oleh dia, hilangnya nikmat yang ada di orang lain. Akhlak yang ketiga, bermohonlah kepada Allah untuk masuk surga as-salam. Bermohonlah kepada Allah untuk masuk surga as-salam. Mudah-mudahan kita masuk surga Darussalam. Allah berfirman, wa hada siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayah liqaumi yadhakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Mudah-mudahan kita masuk surga as-salam. Di dunia sudah dapat asrama as-salam, nanti mudah-mudahan di surga kita masuk surga Darussalam. Amin. Selanjutnya, bagaimana ada makhluk Allah yang selalu bikin kedamaian dimanapun dan kapanpun. Di zaman Nabi Isa alaihi salam hiduplah seorang wanita sangat soleha. Ia paling taat melaksanakan ibadah. Bahkan jika sedang ibadah lupa segalanya karena dia khusyuk. Hatinya khusyuk, tertuju kepada Allah. Di suatu waktu datanglah waktu sholat. Wanita salehah itu menunda seluruh pekerjaannya. Dia bergegas menuju sholat. Sedang sholat dia khusyuk, lupa segalanya. Datanglah iblis. Iblis menyamar sebagai wanita. Iblis itu datang kepada wanita salehah yang sedang sholat tadi. Iblis bilang, yang menyamar jadi seorang wanita, wahai wanita, akan saya bakar rumahmu ini, akan saya bakar seluruh harta benda yang ada di rumah ini. Tapi wanita itu seperti tidak mendengar karena khusyuk dia sedang sholat. Setelah itu dia berpikir, iblis itu berpikir harus gimana ini. Dibawalah anak kecil wanita salehah itu. Diunjukkan juga kepada wanita yang sedang sholat itu, wahai wanita, akan kubakar anak ini di tungkumu. Dibawalah anak itu ke dapur. Masya Allah, dikala anaknya mau dimasukkan ke dalam tungku, dikala anaknya mau dibakar dalam hawu, kalau sudah, maka aneh bin ajaib, ada satu kejadian yang luar biasa. Apa yang terjadi? Bara api yang ada dalam tungku berubah menjadi intan mutiara yang berwarna merah.
berubah jadi inten mutiara yang berwarna merah. Akhirnya anaknya juga selamat. Istri yang sedang sholat salehah itu melanjutkan sholatnya dengan tenang. Tersiar kabarlah sehingga nyampe kabar itu kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam memanggil wanita salehah itu, "Wahai ibu-ibu, sini dulu. Kok ada kejadian yang aneh di rumahmu? Apa rahasianya sehingga iblis tidak bisa membakar anak kamu? Apa rahasianya sehingga bara api dan tungku yang ada di dapurmu berubah dari bara api menjadi intan mutiara?" Wanita salehah itu bilang, "Ya Nabi Allah, ada 3 yang suka saya dawamkan. Yang pertama, setiap saya berhadas, saya bergegas untuk berwudu. Batal wudu, segera wudu, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Itulah yang saya kerjakan. Tidak pernah saya berhadas, tidak pernah saya punya hadas, tidak pernah saya tidak punya wudu. Karena kalau batal dari wudu, saya segera berwudu. Yang kedua, yang suka saya kerjakan, siapapun orang yang meminta dan saya punya, pasti saya kasih." Oh, dermawan, dermawan. Yang ketiga, apapun kepahitan hidup yang Allah berikan kepadaku, aku tanggung sendiri. Aku berlaku sabar. Jadi dengan modal 3, dia meraih keistimewaan. 1, dawamul wudu. Yang kedua, dermawan. Yang ketiga, penyabar. Silahkan amalkan. Berwudu, selalu berwudu. Apalagi mau ngaji. Apalagi mau ngaji. Dalam Ta'limul Muta'alim dibicarakan. Udah, ini kisahnya itu. Dalam Ta'limul Muta'alim, Syekh Ajurnuji memberikan kisah. Ada 2 santri, waktu berangkat ngajinya dalam waktu yang sama, nyantrennya di pondok yang sama, gurunya juga sama, nikahnya juga dalam bulan yang sama. Dikala dia sudah nikah, santri itu dua-duanya mukim dan pintar dua-duanya. Ternyata setelah bermukim di rumahnya ada perbedaan. Santri yang satu ilmunya manfaat banget. 1 kali pengajian tijat yang ngajinya 50.000, ngaji tasrifan 30.000, sampai menggelegar. Kalau sudah nasoro ya suruh nasoro, wah seperti ada bom apa, 20.000 semuanya bersuara. Pondoknya gede, pondoknya luas, sekolahnya juga gede. Tapi gurunya nengok lagi kepada santri yang satu lagi padahal sama, ngajinya sama, kawinnya sama, gurunya juga sama. Kata gurunya, "Kenapa kamu seperti ini? Jangankan untuk orang lain, kamu juga nggak bisa mengamalkan ilmunya." Dipanggillah kedua muridnya, yang satu mendapat kemanfaatan ilmunya, bisa dimanfaatkan oleh dirinya dan oleh sesama. Yang satu lagi apa adanya lah, sangat basajan. Gurunya bertanya, "Wahai muridku, apa yang kamu perbuat di saat kamu sedang mondok?" Muridnya yang mendapat keberkahan ilmunya, muridnya yang sangat super hebat dan manfaat menjawab, "Wahai guruku, yang saya kerjakan kalau ngaji sama seperti teman saya ini, menghafal sama, karena prestasi juga suka kejar-kejaran. Saya ranking 1, dia ranking 2, dia ranking 1, saya ranking 2. Kalau setoran juga selalu sama, ya. Makanya saya itu ilmunya talarannya disetorkan, karena talarannya disetorkan jadi sekarang gak bisa apa-apa, ya, karena talarannya kan disetor, jadi di kita gak ada. Jadi talaran jangan disetor, harus tetap dijaga. Ya, setor talaran, dia dikasihkan kan sama gurunya. Ya, itulah bahasa Indonesia. Jadi yang satu, cuma yang saya sering lakukan, saya selalu berwudu, saya selalu dawam wudu. Ilmunya manfaat. Sedang ngaji, sedang nyantrennya tidak pernah tidak dawam wudu. Selalu punya wudu, kemanapun, mau tidur wudu dulu, mau ngaji apalagi, mau mutolaah berwudu, mau mudzakarah berwudu,
mau hikmat juga berwudu, mau kemanapun berwudu. Yang satu lagi ditanya, wahai muridku, apakah kamu suka berwudu sedang ngaji dulu? Guruku ini barangkali kelemahan saya di saat sedang mondok, tidak bisa menjaga wudu, tidak mendawamkan wudu. Kalau saya sudah batal dari wudu, saya biarkan tidak wudu sebelum waktu sholat datang. Oh iya, jadi dawamul wudu. Seperti wanita salehah ini ya, tungkunya, kompor gasnya berubah menjadi intan mutiara. 3 amalan yang dikerjakan: dawamul wudu, sangat dermawan, dan penyabar. Selanjutnya, akhlak yang selanjutnya, akhlak yang kelima. Akhlak yang kelima, menerima apa adanya. Ini adalah obat untuk bisa tidak dengki. Obat untuk kita tidak dengki sama orang, supaya kita tidak iri dan dengki, tidak hasut sama orang, menerima pemberian Allah apa adanya. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami telah bagikan kepada mereka kehidupan mereka. Menerima apa adanya. Dari sekian ayana ya. Yang pendek menerima, syukuri, saya ini pendek ya Allah, terima kasih. Kalau mau lebaran saya irit banget, harus beli kain. Teman saya harus beli kain 1,5 meter, saya 1 meter juga cukup ya Allah. Yang lain mah harus beli sepatu nomor 42, saya mah nomor 15 juga cukup ya Allah. Ini selalu ada. Yang diberi perawakan tinggi, jangkung, udah syukuri ya Allah, makasih. Makasih banget ya Allah. Kalau ada iris di rumah saya, gak usah pakai teraje, saya cukup jengkek saja, irisnya sudah beres. Ini selalu ada kebaikan. Menerima apa adanya. Orang kota, orang kampung sama. Emang kita tidak pernah nawar sama Allah mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan. Ini gak usah overacting mau jadi laki-laki, udah jadi 1 kali jadi perempuan, jadi perempuan. Gak usah operasi alat kelamin. Banyak laki-laki mau jadi perempuan, dioperasi alat kelamin. Perempuan mau jadi laki-laki, Masya Allah, dioperasi juga alat kelaminnya. Masya Allah. Kita harus menerima pemberian dari Allah. Ternyata banyak orang-orang yang dipandang mata kurang sempurna, tapi Allah beri kemuliaan. Contoh 1, Atok bin Robah. Atok bin Robah, dia itu mantan budak. Atok bin Robah kulitnya hitam. Atok bin Robah adalah hidungnya pesek. Atok bin Robah juga lumpuh, tidak bisa jalan sendiri. Tapi oleh Allah dia menerima bagian, dia menerima pemberian dari Allah dengan rela setulus hati. Maka Atok bin Robah dijadikan orang paling pintar di zamannya. 2, kita ambil contoh Ahnaf bin Qais. Dia itu berbadan kurus banget. Bahasa Inggrisnya, badannya itu tinggal tulang dibungkus kulit, jero betengna itu. Gak ada apa-apa, kurus banget. Dia kalau jalan bongkok, kayak nenek-nenek, kayak aki-aki. Badannya lemah. Tetapi Allah beri keistimewaan kepada Ahnaf bin Qais. Dia itu paling penyantun. Per hari Ahnaf bin Qais berbagi untuk sesama lebih dari 100 juta. Berbagi, padahal dia kurus banget. 3, Al-Almasi.
Dia sebagai ahli hadis, kalau nanya hadis sama dia tahu dengan rawi-rawinya. Dia itu apa? Al-Almasi, dia itu mantan budak, mantan orang belian. Mantan orang belian. Itulah kita menerima dengan setulus hati pemberian dari Allah. Ya Allah, saya menerima, saya ridho, saya ikhlas pemberian-Mu ya Allah. Tapi berikan keistimewaan kepada kami semua. Amin. Ya, seperti halnya sahabat-sahabat Rasul. Yang selanjutnya, bagi orang yang takut pendengki. Siapapun yang takut didengki sama orang, takut dihasut sama orang. Satu, memohon kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah, dilindungi dari orang yang hasut. Yang kedua, sembunyikan rahasia. Bagaimana cara menyembunyikan rahasia? Jangan pernah bilang sama orang lain apa yang kalian rahasiakan. Karena kalau sudah dibilang sama orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi. Kayak gini, rahasia ya, kamu jangan bilang-bilang sama siapa. Ya, aku ini akan dikirim nanti sore. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa ya. Iya. Ya, orang itu bilang juga sama teman, kamu jangan bilang-bilang sama siapa ya. Si itu akan dikirim sore, kita makan bareng nanti setelah maghrib. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama siapa. Iya. Akhirnya 100 orang. Judulnya jangan bilang sama siapa-siapa. Itu makanya dalam keterangan dibicarakan sirruka asiruka. Rahasiamu adalah tawananmu. Idza takallam talam takun asiru. Kalau kamu sudah ngomong, maka itu bukan rahasia lagi. Maka itu bukan rahasia lagi. Yang ketiga, jauhi pendengki. Jauhi pendengki. Yang keempat, berbuat baiklah pada pendengki. Berikan permen yang asalnya suaranya keras. Kalau bersuara keras sambil makan permen, nanti gak sekeras yang tidak sambil makan permen. Berikan kebaikan kepada kita. Yang terakhir, berdoa dengan assalam dan khasiatnya. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Ya nakiyan an kulli jauharin lam yardohu walam tukholidhu af'aluhu. Ya nakiyan an kulli jauharin lam yardohu walam tukholidhu af'aluhu. Ya nakiyan an kulli jauharin lam yardohu walam tukholidhu af'aluhu. Khasiatnya menjauhkan dari berbagai bala dan bencana. Terjadi kemarin hari Sabtu gempa bumi 5,5 skala Richter di Aceh, tapi tidak berpotensi tsunami. Ya, baca ini akan berkhasiat menjauhkan dari bala dan bencana. Yang kedua, kalau ini dibaca oleh orang yang sedang sakit sebanyak 120 kali, insya Allah akan disembuhkan asalkan dia belum datang ajalnya. Jadi banyaknya berapa? Jumlahnya berapa? 120 kali. Ya nakiyan an kulli jauharin lam yardohu walam tukholidhu af'aluhu. Semoga bermanfaat.